ya. Karena ini, halo, suaranya Bu Entin dengar ya? Haikal, Palda, dengar ya? Jadi teknologi open source ini teknologi yang ada yang sekarang kita hadapi di laptop dan teknologi mobile. Ya, kenapa ini diberikan? Walaupun saya yakin kalian jauh lebih pandai ya, kalian di sini. Nah, ketika mata kuliah WASEK ini terkandung KKN, kuliah kerja nyata, maka teknologi open source ini luar biasa manfaatnya. Ya, karena anak-anak terjun ke masyarakat langsung, jadi nanti kita melihat sebetulnya apa saja yang ada di dalam teknologi open source. Dan itu kita dapat apresiasi dari Bu Risma, waktu itu Surabaya masih Bu Risma. Jadi semua masyarakat kota Surabaya, Bu Risma itu menghendaki apa sih kontribusi mahasiswa ITS ini yang bisa diajarkan ke masyarakat gitu. Jadi mereka Bu Risma minta, ya masyarakat Surabaya itu diajari, waktu itu kita belum pandemi waktu itu, padahal artinya diajari tentang bagaimana tentang jualan online, tentang ini supaya apa? Masyarakat saya ini kota Surabaya bertambah perekonomian mereka secara pribadi. Itu yang diminta. Ya, akhirnya kita mengajarkan di WASTEC teknologi open source, dan ini terkait juga dengan nanti ketika kalian membuat proposal PKM, kan nanti luarannya juga ada video ya. Video yang harus kalian buat nanti di minggu ke-15, 16 itu harus sudah selesai. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa memahami ya, memahami masalah konsep software open source, di mana di dalamnya ada blog, ada website ya. Dan yang kedua, mahasiswa mampu membuat blog, membuat website ini. Ini saya kira itu capaian pembelajarannya. Kemudian, nah kalau kita lihat sebetulnya apa sih pengertian teknologi open source? Pengertian web, terus bagaimana cara membuat blog, membuat website ini. Ini yang Bu Antin bilang tadi, bahwa ini sangat bermanfaat ketika kita mengajarkan kepada masyarakat. Jadi waktu kita KKN itu masyarakatnya bukan hanya masyarakat yang notabene masyarakat tingkat tinggi ya, tetapi justru ini kita mengajarkan masyarakat di kecamatan, mulai dari level kecamatan sampai kepada bawah, sampai kepada kelompok PKK, Karang Taruna, segala macam. Dan itu yang membuat sebetulnya waktu itu yang luar biasa ya. Kalau kalian itu terus diganti, karena apa? Dianggap KKN dengan materi ini, dengan masuknya di mata kuliah WASEK, tidak mau. Nah, jadi ini bukan KKN namanya gitu. Padahal kita menerjunkan mahasiswa itu 1 minggu. 1 minggu turun terjun ke masyarakat dan mengajarkan ini. Mulai itu ITS luar biasa, waktu Bu Risma juga apresiasinya luar biasa. Tapi karena Dikti tidak mau menerima itu KKN, maka dirubahlah yang sekarang ini KKN keluar sendiri sebagai mata kuliah sendiri yang berada di bawah di RPM atau LPPM. Nah, itu. Nah, dianggapnya KKN itu harus menginap, harus lama, ya, sehingga KKN yang sekarang ada itu KKN macam-macam, ada KKN kebangsaan, KKN segala macam, dan itu berada di luar kota. Sebetulnya kalau saya sih lebih intens itu bagaimana ITS memberikan kontribusi kepada masyarakat. Harusnya itu yang bisa menjadikan ITS punya
kontribusi kepada masyarakat Kota Surabaya khususnya, karena kita berada di Kota Surabaya. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh ke masyarakat luar, mestinya seperti itu. Nah, kemudian apa open source itu? Open source itu software ya, yang yang dapat diinspeksi atau dapat dirubah dan dapat diperbaiki oleh siapapun ya. Itu namanya open source. Nah, kemudian kalau kita melihat pengertian softwarenya sendiri, software open source itu, jadi perkataan open source itu ada yang free ya, ada yang tidak. Jadi yang free belum tentu open, tetapi yang open sudah pasti itu free. Itu yang disebut sebagai teknologi open source ya. Kemudian apa contohnya bagaimana? Ini contoh-contoh. Nah, mungkin hanya menggambarkan saja contoh-contoh software open source ya. Di antaranya ada Linux sistem operasi, WordPress ya website, kemudian e-commerce, kemudian Mozilla ya. E-commerce itu yang sekarang ini sedang marak dan waktu di masyarakat itu sebetulnya ini yang paling disukai oleh masyarakat dan luar biasa. Kelompok-kelompok masyarakat Kota Surabaya semua minta diajarkan ini. Kemudian Mozilla, Firefox Mozilla. Nah, ini Mozilla, ini nomor satu, nomor dua, ini banyak yang diminta oleh kecamatan dan kelurahan. Mereka tidak paham terhadap ini dan mereka luar biasa dengan diajarkan di materi yang apa nomor satu, nomor dua, nomor empat, lima ya. Kemudian ini mereka paham terus bahkan mereka mau membeli apa membeli programnya sendiri ya terutama kecamatan yang kemudian banyak mahasiswa saya itu membuatkan program di kecamatan yang kemudian oleh kecamatan dipakai ya itu yang baik. Kemudian pengolah gambar game ini juga banyak kita mengajarkan kepada karang taruna ya kelompok-kelompok sosial ya supaya mereka bisa membuat. Nah, mereka minta diajarkan bagaimana cara membuat spanduk yang bagus, cara membuat ini yang bagus dan alhamdulillah waktu itu. Cuman sayangnya ya sampai di tahun 2018 saja terus berhenti. 2019 sudah tidak ada kan ini. Kemudian Webblog ya, kemudian ini CMS, ini contoh-contohnya ya. Tidak perlu Bu Antin eh, apa terangkan secara rinci, cuman kalian harus tahu bahwa website itu ada yang berbayar dan yang tidak, itu saja. Jadi kalau mungkin pasti ada segi positif dan ada segi negatif ya yang di open source ini. Kemudian ini desain ya, ada yang gratis, ada yang pribadi, ada premium, ada bisnis ini. Kalau nah ini yang kemarin anak-anak itu mahasiswa mengajarkan kepada masyarakat kecamatan di kantor kecamatan kantornya kecamatan dan kelurahan. Tapi kelurahan enggak kelurahan yang berada di kota yang agak di kota. Kalau kelurahan yang berada di pinggir-pinggir mereka sulit menerima teknologi itu. Jadi banyak terus bahkan di bukan bilang bahkan kecamatan itu sampai meminta mahasiswanya membuatkan program yang dibeli oleh kecamatan karena memang programnya itu membutuhkan biaya. Nah, tapi alhamdulillah mahasiswa kita mahasiswa ITS ada bisa mengerjakan itu. Nah, ini adalah contoh-contoh membuat website segala macam ya. Kemudian saya tidak memberikan tugas website untuk membuat website tidak ya, tapi nanti kalian membuat video yang berdasarkan proposal makalah itu ya dari pengertian-pengertian ini. Nah, kemudian kalau kita melihat mobile
ya, teknologi mobile, ya. Ini mobile itu apalagi kalian mobile itu kalian sudah sangat lebih paham terhadap HP kalian. Nah, sekarang saya amati juga tidak ada HP yang dimiliki oleh mahasiswa itu HP jadul, ya, tidak ada. Nah, mungkin yang jadul itu justru HP dosennya. Ya. Nah, sekarang HP mahasiswa, terutama anak-anak kita itu HP yang sudah canggih, yang semuanya eh, ada segala macam ya di dalam HP itu. Biasanya kalau orang tua itu HP tidak perlu gaya-gayaan, tapi kalau mahasiswa masih membutuhkan, kan? Mahasiswa apalagi ya, kita sudah lihat sendiri anak kita apa mau dikasih HP yang jadul atau HP yang murah, pasti enggak bisa ini, enggak bisa dipakai ini, enggak bisa pakai ini. Nah, itulah keistimewaan orang tua terhadap anaknya. Benar, Hanif? Bu Antin bilang begitu? Halo, Hanif, Yani, kemana? Iya, tuh, benar tuh. Ya, benar ya. Heeh. Kemudian ini teknologi yang mobile. Nah, tetapi satu mobile ini sifatnya sangat pribadi. Itu yang harus kalian ingat, ya. Jadi walaupun pacar saya tahu, pacar itu kan teman, ya kan. Tapi kalau nanti menjadi suami istri kalian, baru kalian akan berbagi, ya. Itu pun berbagi itu pun pasti masih ada sisi, tidak apa-apa kita punya punya sisi yang apa pribadi yang memang hanya kita yang tahu, ya, tidak boleh. Nah, tetapi itu tadi kalau kita sangat pribadi dan padahal ini rawan, mobile ini kan rawan. Rawannya apa? Rawan hilang. Hmm, rawan hilang kalau sudah sampai hilang, padahal semua data ada di dalam mobile kita. Iya, kan begitu. Kenapa seperti itu? Ya, nah, jangankan kita tidur saja di sampingnya, masuk mau mandi saja ikut HP-nya, saking pribadinya itu, ya. Sampai mungkin takut ya kita kalau kita mandi HP kita itu nanti bunyi, apa HP kita itu nanti ada sesuatu yang orang lain bisa lihat, sehingga manusia itu takut HP-nya itu tidak dibawa ke kamar mandi. Itu yang eh, kita amati, ya. Nah, kemudian tetapi HP ini bukan hanya sekedar, ya, mobile ini bukan sekedar untuk aksi-aksian, gaya-gayaan, tidak, tetapi semua data, semua program yang ada di dalam mobile kita itu sekarang sudah bisa digunakan secara ilmiah, ya. Nah, capaian pembelajaran mahasiswa mampu menggunakan aplikasi mobile untuk memecahkan persoalan-persoalan umum di masyarakat, ya. Nah, sebetulnya apa saja yang ada di dalam mobile? Di antaranya, ya, ada kamera screening, kemudian ada Kahoot, jadi interaktif kuis, ya, dengan Kahoot, ya. Saya kira kalian tahu. Kemudian screening LCK, kemudian penyimpanan dengan cloud, ya, Google Drive dengan Google Doc, Google Form, kemudian video market, ya, dan lain sebagainya. Ini kuesioner online ini kan kita ya baru-baru ini, ya, dengan kondisi pandemi baru kita mengenal. Dulunya kita belum pernah mengenal kuesioner online ini. Nah, muncul ini pun sangat diminati oleh masyarakat. Jadi
ini hasil jadi seperti Google Doc, Google Drive, kemudian kuesioner Google Form. Nah, ini luar biasa kelurahan itu menyambutnya dan mereka apalagi kecamatan dengan adanya kuesioner online ini mereka punya data banyak ya secara online. Namun begini, nah kalau kuesioner online itu subjektivitasnya tinggi ya. Ini yang harus kalian ingat. Jadi nanti kalian kalau tugas akhir kalian membuat menggunakan kuesioner apa online ya Google Form, hati-hati. Pasti nanti, tapi tidak apa-apa kan data itu ada errornya, cuman subjektivitasnya tinggi. Ya, objektifannya itu sangat rendah. Beda kalau kita menggunakan kuesioner, kita langsung bertatap muka dengan masyarakat, dengan orangnya. Jadi kalau dia ngomong tidak, ngomong atau iya betul, itu pasti bahasa tubuhnya beda. Ya, antara ngomong tidak dan ngomong setuju, itu kita bisa lihat. Kalau dengan tatap muka dia ngomong ya setuju, tapi bahasa tubuhnya kelihatan tidak setuju, itu kita bisa lihat dalam pengisiannya. Cuman ini luar biasa. Dalam waktu 1 jam mungkin langsung berapa ratus data yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau kita langsung bertatap muka dengan masyarakat, mungkin dalam 1 jam dapat 1 orang atau 2 orang maksimal itu sudah biasa bagusnya. Ya. Cuman kalau kita dengan tetap muka, dengan tidak menggunakan Google Form ini, ya objektivitasnya tinggi. Kemudian ini yang lain, kemudian ini nanti video, foto ya, ini yang kalian buat. Makanya video yang kalian buat untuk proposal PKM nanti waktu durasinya tidak lama ya, durasinya kalau di Diki itu 5 menit ya sampai 8 menit itu sudah paling tinggi. Kemudian terserah silakan bentuknya untuk video silakan kalian kelompok kalian masing-masing ya. Kemudian ini jadi ini yang tidak. Tetapi apapun teknologi mobile ini ada segi negatif, ada segi positif. Nah, tergantung si pengguna ya, tergantung si pengguna kita bisa menjadikan aplikasi mobile ini positif ataupun aplikasi mobile ini negatif ya. Pasti ada sesuatu yang negatif, tapi itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa mungkin kalian tidak melihat pasti kalian menemukan ada yang negatif ada ini. Cuman kita percaya bahwa manusia itu lebih banyak faktor positifnya daripada negatif. Nah, harus itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Jadi memang kalau tidak perlu dibahas. Karena dengan aplikasi mobile ini sekarang banyak masalah hoax, banyak masalah pembohongan, ya banyak masalah apa yang manusia itu sangat percaya ya dengan hati-hati kalau kita mempunyai kalau Bu Antin prinsipnya kalau ini Bu Antin ya prinsipnya kalau Bu Antin punya apa segala sesuatu yang ada di aplikasi mobile kita berpikiran bahwa masyarakat teman kita yang ada di dalam mobile kita itu adalah di teman medsos ya, teman yang di sosial aja, bukan teman yang bisa diajak tatap muka secara pribadi. Itu saja yang dan kalian sudah tahu segi positif dan negatif. Oke, itu ya yang Bu Antin berikan untuk
di session ini. Kalian baca sendiri, belajar sendiri. Kemudian eh, saya ingin menunjukkan topik yang sudah kalian buat ya. Bentar, topik untuk PKM. Ada yang mau tanya lagi? Ini nanti sebentar saja ini, tapi ini saya tunjukkan dulu. Ini saya stop dulu. Belum. Kelihatan ya kalian? Terlihat, Bu. Halo? Hah? Terlihat, Bu. Terlihat. Terlihat? Yang kelompok satu, ada perwakilannya siapa ini? Kelompok satu? Saya, Bu. Oh iya, ini membuat zebra cross with Bisa sensor, iya, dasar. Jadi apa? Coba diulas sedikit. Mm-mm. Jadi seperti Apa? yang ya perkenalkan saya Haikal, perwakilan kelompok satu. Jadi Mm-mm. untuk judul PKM kami ini itu membahas tentang jadi kan fenomena ini terangkat karena saya tuh biasanya saat naik motor di lampu lalu lintas itu banyak Mm-mm. masih pengendara itu berhenti di depan zebra zebra cross, Bu. Padahal padahal kalau saya dari tempat asal saya sendiri di Jabodetabek itu Mm-mm. biasanya sudah tidak ada yang berani lagi untuk yang di depan zebra cross. Makanya dari itu saya kepikiran untuk mencari topik yang dimana itu ada alat yang bisa mendeteksi Mm-mm. atau sensor yang bisa mendeteksi kalau ada yang melewati lebih dari zebra cross itu akan bunyi gitu, Bu, akan kena pelanggaran. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ah, ah, ah. Karena berarti kan zebra cross itu sebetulnya bukan untuk pemberhentian kan? Mm-mm. Betul, Bu. Oke, iya. Itu Banten 7, kelompok satu. Berarti kelompok satu ya nanti di 2 minggu lagi. Jadi setelah kita UTS, minggu depan kita UTS, terus minggu depannya lagi sudah dibuat ya draftnya, draft proposalnya, Haikal dan Iya, Bu, baik, Bu. kelompoknya satu ya kelompok satu. Kemudian kelompok dua mana? Grup? Iya Bu, Mm-mm. saya Bu. Ya, siapa Dimas? Eh, saya Bu. Oh ya, kamu, kamu maksudnya apa ini? Eh, itu menggunakan ini Bu, Apa? teorema pada grup, Heeh. terus diaplikasikan untuk menganalisis musik populer gitu Bu. Jadi supaya apa ya namanya ya, supaya Buat aplikasi apa ya berarti kita kamu ya? kenapa Bu? Membuat aplikasi begitu kan? Iya Bu. Oh, membuat aplikasi untuk Bukan grup. bukan membuat aplikasi Bu, itu maksudnya ini Bu, apa namanya? Heeh. Mengaplikasikan teorema apa namanya? Teori grup yang ada gitu Bu pada Oh, matematika atau teori grup. Itu heeh. nanti untuk digunakan untuk menganalisis musik populer tuh Mm-mm. yang apa namanya yang musik populer tuh kemiripannya apa yang beda di mana, terus bisa Oh, dibagi jadi per waktu gitu Bu, untuk menganalisis jalannya musik bahas. populer gitu Bu. Ini untuk mengatasi stresnya mahasiswa matematika gitu ya. Ya, tapi bagus ini kamu. Heeh.
yaitu kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa ini? Parkit. Kelompok 3 Iya, ada? ada, Bu. Jadi ini dari kelompok 3 ini sebutannya Park IT, Bu. Tapi bisa disingkatnya itu Parkit. Jadi kami mengangkat judul ini dikarenakan berdasar pada lahan parkiran yang ada di ITS, terutama karena kita sering kesusahan dalam mencari parkir ya, Bu, terutama parkir motor. Dan ada beberapa kejadian juga motor itu kesenggol-senggol dan akhirnya jatuh baret dan lain-lain. Maka dari itu kita membuat sistem ini untuk optimasi penggunaan parkiran itu, Bu. Jadi nanti dalam parkiran itu sudah tersedia kuota yang mana itu aman untuk motor, walaupun malang-malang di jalan itu, tapi itu aman untuk porsinya motor di parkiran itu gitu. Jadi nanti untuk sistem masuknya itu masuk dan keluar itu ada sensor. Dan nanti di setiap depan parkiran itu ada kayak ditampilkan gitu, Bu. Misal kuota dari parkiran itu 100. Dan nanti ditampilkan di situ misal sudah terisi 70, jadi 70/100 seperti itu. Itu pun juga terhitung masuk ke keluar masuknya motor itu bisa dilihat dari situ. Jadi kita bisa lebih gampang dari jauh udah kelihatan, oh di sini parkirannya udah penuh, kuotanya masih segini dan lain-lain. Dan untuk itu juga ada aplikasinya itu untuk memonitoring dari rumah gitu, misal dari tempat yang jauh bisa dilihat gitu. Oh, jadi bisa nanti aplikasinya. Artinya berarti kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk mencari parkir gitu ya. Nah ini Rizky, nanti kamu mestinya ini harus betul-betul jadi barangnya, jadi ya. Kemudian nanti tawarkan ke ITS, kan ITS ini sudah mau pembangunan. Ya, sekarang ini kita sudah tahu kan mau di sebelah dekatnya mana robotika, karena kan sudah ditutup itu nanti pembangunan taman teknologi itu, Sains Teknopark itu nanti di sana dibangun. Nah, mestinya membutuhkan hal-hal ini. Dimanapun tidak di dinas pendidikan ya, dimanapun yang namanya parkir itu luar biasa